sudah hadir. Bapak terima kasih sudah hadir. Boleh dong kita berikan tepuk tangan. Sudah mengapresiasi rangkaian acara pada hari ini dan tentunya sudah meluangkan waktunya juga di sore hari ini. Sebelum kita menuju ke rangkaian acara utama kita, di event utama kita yaitu di Zfest Intimate Concert Medan. Hari ini kita bakalan ngobrol santai dengan salah satu brand ambassador dari Menology. Ada Brother Wingky Wiryawan, sudah ada bersama kita. Dan tentunya kita juga bakalan ngobrol tentang bagaimana sih dengan menjadi tampil lebih percaya diri, kulit lebih sehat. Nah nanti sudah ada juga bersama kita Dr. Dara selaku Vice President Medical ZAP dan juga ada Dr. Andy selaku Komisioner dan juga Medical Advisor dari ZAP yang sudah hadir. Halo. Waduh, yes. Dan tentunya sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, mari Bapak Ibu bersama-sama kita mendengarkan sapaan hangat dari founder dan juga CEO ZAP. Ada Bapak Fadli Sahab, tentunya kepada Bapak Fadli kami persilahkan. Makasih semuanya, selamat sore. Jadi hari ini, sore, halo. Ya untuk klien-klien thank you hari ini udah berkenan hadir gitu ya. Menology itu awalnya karena saya sama dokter ini nggak bisa treatment ya. Jadi ZAP itu kan khusus wanita, makanya kita buat oke, kalau mau bikin klinik tapi yang bisa melayani cowok-cowok tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya muncullah Menology gitu. Kita senang banget salah satu Menology ada di Medan gitu ya, untuk pertama kalinya kita buka di luar Jakarta karena di Jakarta nambah terus nih Menology. Kita soon akan buka lagi di Bintaro Exchange ya. Untuk pertama kalinya kita buka di luar kota di Medan gitu. Ya kenapa bukan Surabaya, kenapa bukan di Makassar gitu, karena waktu itu Medan itu banyak sekali yang minta, demand-nya ada gitu ya. Makanya kita pertama buat di Medan. Jadi thank you hari ini udah datang, tolong kasih kita masukan-masukan. Jadi di Medan ini kita masih belajar gitu ya, gimana caranya kita bisa membuat Menology lebih sukses lagi di Medan, sama ya boleh direkomendasiin gitu ya ke rekan-rekannya supaya bisa cobain treatment di Menology gitu. Senang banget juga hari ini ada Wingky gitu ya. Orang semua bilang dia vampir gitu, never gets old. Jadi memang secara usia beliau lebih tua dari saya, tapi saya terlihat kayak jauh lebih tua dari beliau. Jadi luar biasa banget. Wingky ini kebetulan klien ZAP dari lama gitu. Jadi udah lama klien Menology, and then sampai akhirnya kita ketemu ngobrol-ngobrol dan Wingky bersedia merepresentasikan brand Menology gitu ya. Dengan never gets old-nya gitu. Jadi kita happy banget, senang banget kedatangan Wingky hari ini. Nah ini eksklusif ya buat klien-klien bisa ngobrol-ngobrol sama Wingky. Biasanya cuma lihat dari jauh gitu ya, apalagi nanti malam beliau perform di HW. Biasanya kalau dia udah perform, aduh ramenya sold out dari kapan tahu gitu ya. Jadi luar biasa banget ketemu di sini gitu ya. Tadi malam baru dari Bandung, jadi luar biasa gitu. Wah tadi malam di Bandung, sekarang tiba-tiba sore ini udah sama kita di Medan. Jadi keren banget, thank you bro, thank you so much. Sekali lagi makasih banget gitu ya udah berkenan hadir hari ini. Nah kita kenalan di sini supaya nanti malam juga nggak canggung ya. Kita ada acara besar Zfest gitu ya. Biar kalau udah ketemu kan nanti, oh saya mau makan, saya mau ini ya, bisa langsung minta sama aku, sama Feriani, sama Dr. Andy gitu, udah kenal di sini. Dari aku itu aja, makasih banget sekali lagi udah bersedia hadir. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih Bapak Fadli, luar biasa. Ya, dari yang pastinya hari ini kita akan ngebahas tentang treatment rahasia ganteng brand ambassador kita, Wingky Wiryawan, dan tentunya juga fokus tentang perawatan rambut dan juga wajah untuk para cowok. Dan tentunya langsung aja kali ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung panggilkan aja DJ Wingky, mohon maaf. DJ Wingky. Iya, Dr. Wingky. Ada Dr. Dara dan juga Dr. Andy yang bakalan mengisi rangkaian acara kita di Mental kali ini. Silakan. Selamat sore, Tos. Waduh, ini gimana? Ini kali pertama atau sudah sering lah ya? Udah sering ya. Jadi hari ini sudah ada kuliner-kulineran mungkin dokter? Kalau saya kebetulan baru sampai tadi jam 10. 10. Waduh, saya lihat di Instastory-nya belum tidur ya. Tidur. Waduh, iya. Saya jam 3 dari Bandung langsung naik mobil ke airport, langsung dari airport.
Pokoknya tidur semua. Waduh. Di pesawat sama Dude Herlino. Waduh, yang bangunnya langsung dulu ya. Padahal kayak enak banget tidur lah. Kalau untuk dokter Edi dan juga dokter Dara, ini kali pertama atau sudah sering juga? Udah beberapa kali ke Medan. Sudah beberapa kali. Ini gimana? Udah ngerasain kuliner-kuliner Medan? Belum banyak sih, kayaknya akan terus Ya, nyobain. tolong siapa elonya ya, tolong. Mie balap, silakan soto sinar pagi kita babat habis setelah ini ya. Oke, silakan duduk dulu. Waduh, beri tepuk tangan dong untuk para narasumber kita pada hari ini. Ya, yang tentunya senang banget ya hari ini kita ngobrol tentang obrolan lelaki nih ya. Biasanya kalau udah urusan kecantikan atau juga permasalahan kulit biasanya ini ngobrol tentang di cewek-cewek doang. Kali ini ada segmen cowoknya juga. Seru sekali dan tentunya terima kasih sudah hadir dokter dan juga Brother Winky. Ya, dan tentunya semua sudah tahu ya sebelumnya tadi udah dikasih tahu sama Pak Fadli tentang kalau misalnya Brother Winky ini sebelumnya perawatan desain ya. Yes. Klien nih, Yeah. selama 2 tahun lebih. Benar. Waduh, tiba-tiba jadi brand ambassador. Ini gimana ceritanya nih, Dok? Jadi awalnya, tapi sebelumnya mau nyapa dulu buat member Platinum dan Gold juga ya, dari Zep. Terima kasih Bang sudah datang dan sedikit mau sharing nih. Kenapa juga sangat tertarik begitu pas dibilang ada menologi di Medan, karena sebenarnya Medan salah satu untuk kota underground dance music yang kedua di Indonesia yang paling berkembang waktu itu. Jadi ini menurut saya Medan tuh personal banget buat saya gitu. Makanya begitu tahu menologi ada di mana aja. Pertama tadi juga Pak Fadli udah bilang ada di Medan, itu wah, saya langsung semangat sama hati. Oke, sekarang balik ke masalah 2 tahun menjadi kliennya Zep. Iya, sebenarnya. Sebenarnya 2 tahun menjadi kliennya Menology. Jadi waktu itu tuh tahun 2001 berawal dari tanam rambut di Turki. Oke. Begitu pas sudah tanam rambut, terus begitu waktu itu di Indonesia masih jarang ya ada hair transplant gitu. Terus dokternya bilang bahwa you have to maintain your hair treatment in Indonesia. Find the clinic that provide PRP waktu itu. Aku bilang PRP what kind of treatment of that gitu. Dikasih tahu PRP itu bla 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 gitu. Sampai Jakarta, tiba-tiba ketemu sama Bams. Ya kan, bisa dibilang salah satu foundernya juga ya dari Menology. Lu ngomongin PRP mendingan di tempat gua aja, Ming. Lu udah pernah coba nggak? Kalau cocok, lu di sana deh, di tempat gua jamin lu seneng gitu. Oh, ada tempat lu di mana ya? Coba Menology yang di Pondok Indah deh, kan deket juga sama rumah lu. Oke. Gua begitu datang, hal yang paling pertama gue adalah masuk karena istri gue sebenarnya udah jadi member Zep dari lama lah. Jadi kadang-kadang gue suka nganterin dia ke Zep gitu. Tapi disuruh masuk gue rada sedikit cowok gitu ya, masuk ke tempat cewek kayak Stereotype dulu ya, masih ya. kayak, mau perawatan apa gitu kan, kayaknya gimana gitu ya, maksudnya ya nggak, maksudnya cowok pemikirannya kayak gitu waktu itu. Nah begitu pas gue masuk Menology dan gue baru tahu ternyata di sampingnya ada Zep Premier terus Menology, terus gue kayak oh ini satu company ya ternyata. Karena gue begitu pas gue masuk, terus gue ngeliat pertama yang gue suka adalah ini gue jujur-jujuran aja, adalah warnanya. Warnanya kan krem kayak gini nih, coklat gitu. Interiornya ya? Interiornya tuh kayak maskulin banget gitu, jadi kayak main cave gitu loh. Bahasa gue tuh kayak cowok kalau masuk ke sana tuh maskulin aja gitu. Jadi kayak terus gitu isinya ya cowok semua kan. Terus kayak kok ada barbernya, kok ternyata orangnya, maksudnya semuanya is just like too personal for me, kayak ini kayak gua sih gitu ya. Dan emang gua harus PRP juga. Iya, benar. Sampai akhirnya gua ngobrol gitu sama waktu itu Dokter Deti kalau nggak salah ya. Oke ya, Dokter Deti di sana ngobrol-ngobrol terus oke kita doing ini PRP berjalan berapa bulan, setahun, terus tiba-tiba ada teknologi baru lagi masuk sekretome. Nah, dijelaskan lagi ada kayak gini, terus akhirnya lama-lama gue ngerasa bahwa dok, karena selama ini udah setahun gue jalan treatment PRP dan hasilnya sudah sangat berasa banget gitu ya, dari yang botak terus akhirnya lama-lama jadi tumbuh, karena kan hair transplant itu ada sempat harus rontok dulu. Nah, terus akhirnya dirangsang dengan di Menology ini dengan PRP sekretome dan akhirnya juga ada serumnya dan segala macam. Terus akhirnya gue mulai nanya waktu itu ke dokternya, dok, saya lumayan tertarik selain dengan rambut ada apa lagi? Oke, jadi makin lanjut ya. Gitu. Jadi terus dia sebenarnya sempat menawarkan, tapi dia bilang kayak kita tuh di sini sistemnya mau menawarkan sebuah treatment itu kan kalau kata temen gue yang biasa treatment di tempat lain tuh dia kayak kadang begitu masuk langsung dikasih brosur banyak gitu loh. No gitu, ini gitu. Kalau ini kayak mereka tuh easy banget gitu loh, kayak
coba ini dulu deh, kayaknya kamu belum butuh ini, butuhnya ini, coba kita cek dulu kulitnya, start dari situ. Terus akhirnya kok menarik sekali ya, gue telepon lah sih Bams, Bams, your place is very amazing, gue bilang kayak gitu. I mean like, cowok nih datang sini akan seru banget gitu. Nah terus gue langsung mikir kayak, udahlah gue akan menjadi klien Menology forever gitu, karena gue menjalankan nggak tahu kenapa. Berkat ada waktu itu kejadian viral ya, kalau misalnya teman-teman dari Medan juga mengikuti, gue pernah manggung di satu festival di Jakarta, terus ada satu lah segerombolan cewek-cewek itu itu kayak tiba-tiba dia bikin ya anak TikToknya zaman sekarang ya. Gue zaman sekarang nggak sih nggak ya? masih ya. Iya terus gitu dia tiba-tiba teriak-teriak wah gini, terus dia ngelempar jaket gitu, jaket gitu tulisannya kayak lambang gue kan gini, ini never gets old gitu. Oh kok menarik gitu, terus ternyata menjadi viral di sosmed, terutama di TikTok juga, di Instagram. Terus mulai tuh muncul vampir nih, kok kayak nggak tua apalah segala macem. Terus ketangkep juga mungkin ya sama timnya dari Menology atau Z gitu. Akhirnya terjadilah itu obrolan, kayaknya kenapa nggak ini, toh juga Winky sama kita udah kayak family udah 2 tahun gitu. Jadi begitu pas ada obrolan itu kejadiannya cepat sekali ya buffet. Kayaknya di tag terus gitu Menology-nya, terus akhirnya kejadiannya cepat sekali, terus tiba-tiba ditawarin mau nggak gitu. Dalam hati gue, ya nggak mungkin nggak mau lah ya. Kita udah biasa di situ Iya, ya. saya emang di situ sarangnya. Rumah saya terus saya dikasih nih langsung. Iya, saya emang di situ. Langsung sikat dong. Iya, akhirnya start dari situ, pokoknya jadi kepanjangan sih ngomong nggak ya? Jadi saya cerita gitu. Ya pokoknya intinya sampai akhirnya udah dari situ, dan apapun yang ditawarkan itu juga kalau misalnya nanti teman-teman akan berlanjut ke Winky Treatment itu juga gara-gara si Bams juga lagi live Instagram tuh. Jadi pas kita live Instagram terus tiba-tiba banyak kan yang komen-komen gitu kan sih, kenapa nggak bikin kita paketin Winky Treatment aja? Winky Treatment. Jadi yang emang lu selama ini lakukan untuk muka sama rambut, kita bikin aja. Nanti mungkin teman-teman atau siapapun klien yang mau datang mau nggak pakai itu, kita bikin akan lebih ringkas untuk memakai Winky Treatment sampai situ. Waduh, ini Winky Treatment itu maksudnya gimana nih? Ini kan udah ada ya? Ada. Jadi sekarang maksudnya teman-teman semua kalau misalnya datang ke Menology itu bilang aja saya mau Winky Treatment untuk face atau untuk hair gitu. Oke, berarti fokusnya hair dan juga face ya? Iya, itu juga nanti akan dijelaskan detailnya. Benar. Dokter yang cantik dan kece ini. Bener banget ini. Ini kalau kita ngobrolin tentang Winky Treatment, sebelumnya teman-teman di sini ataupun juga Bapak udah pernah cobain sebelumnya? Ada yang udah cobain? Itu yang pakai topi di belakang tuh. Pakai topi. Aduh. Ketagihan langsung. Never get old ya. bener. Yes, untuk dokter, nih gimana nih maksud dari Winky Treatment ini sendiri, seluk-beluknya bagaimana nih? Kita pengen tahu langsung aja kali ya, mulai dari rangkaian hair terlebih dahulu ya, treatment dari rambut dulu. Dokter Edi silakan. Baik. Kita tahu kan kebutuhan Winky waktu awal itu rambut ya. Jadi rambutnya yang udah dilakukan transplantasi diharapkan umurnya panjang, kalau bisa makin lebat dan kuat gitu ya tumbuh. Nah jadi kita harus memikirkan cara apa sih supaya itu tetap terjadi gitu. Awalnya Winky hanya minta PRP, tapi kan dengan perkembangan treatment yang ada di Menology, kita bisa siapkan semua yang mendukung itu. Jadi termasuk kita mulai dengan laser buat memancing akar-akar rambut yang tadinya masih di dalam naik lagi gitu, atau yang memang sudah ditanam dia tumbuh. Ditambah lagi dengan tadi dikasih nutrisinya PRP gitu, terus dikasih juga secretop, tumbuhnya lebih lebat. Harapannya begitu. Jadi itu awal mulanya gitu. Nah tentunya kan nggak bisa cuman dari luar aja, mesti dari dalam juga. Nah itu yang kita kembangkan dengan sifatnya suplemen. Jadi suplemen itu kayak bahan baku untuk menyusun rambutnya. Gitu. Kayak rambut itu kan ada keratin ya. Kalau keratinnya kita kurang, protein kita kurang, nggak bisa tumbuh. Nah makanya dikasih itu. Kira-kira seperti itulah mudahnya. Itu kalau kita bicara tentang rambut, tapi untuk wajah nih dokter Dara, ini gimana dokter Dara?
Oke, kalau untuk wajah sendiri kemarin itu kita memang benar-benar konsulin dengan Kak Winky. Yang pertama kita lakukan adalah kita melihat atau men-screening dulu wajahnya Kak Winky, masalahnya apa sih sebenarnya dengan skin vision analyzer. Nah, itu kita lihat. Di situ kita lihat memang ada sedikit sel kulit mati juga, terus juga ada komedo sedikit ya Kak Winky, sehingga dari hasil dari skin vision itu kita tuangkan ke beberapa treatment, kita tawarkan ke Kak Winky, kita jelaskan. Kita pengen klien-klien kita yang melakukan treatment tuh paham betul treatmentnya tuh seperti apa sih, manfaatnya seperti apa, efek samping yang mungkin timbul tuh seperti apa. Sehingga kemarin treatmentnya Kak Winky itu kita lakukan diamond peel. Diamond peel itu tujuannya adalah untuk mengangkat sel kulit mati, terus untuk mengangkat komedo-komedo yang ada di atas permukaan kulit. Dan yang paling penting tuh di sini cowok tuh kan nggak mau ya mukanya kelihatan kayak abis treatment merah-merah, kayak cewek atau ngelupas-ngelupas. Nah, diamond peel ini bagus banget untuk ngelupas sel kulit mati tanpa adanya downtime. Jadi nggak akan ada efek kayak merah ataupun ngelupas. Terus yang kedua adalah laser key switch endiak. Nah, itu penting banget untuk lapisan kulit baik di epidermis sampai ke dermis. Itu untuk mencegah biasanya timbulnya flek-flek hitam gitu. Jadi supaya nggak muncul nih di atas permukaan. Kak Winky sih nggak ada di wajah depannya ya, nggak kelihatan ya. Mudah banget. Kalau saya skin analyzer langsung udah, ini bopengnya banyak, komedonya banyak gitu, udah beda banget. Preventif gitu. Selain itu untuk menstimulasi kolagen supaya kulitnya tetap kenceng juga, tetap juga mengurangi kerutan-kerutan halus gitu ya. Kita mencegah hal tersebut. Nah, kemudian ada juga treatmentnya IPL rejuvenation. Tujuannya juga sama untuk kolagenesis juga kulit, untuk pigmentasi. Nah, yang terakhir di oxy infusion juga itu pemberian serum yang isinya adalah hyaluronic acid. Jadi tujuannya supaya kulit kita tetap lembab gitu, supaya nggak Kak Winky kan banyak aktivitasnya malam hari nih. Biasanya kalau aktivitas malam hari tuh kekurangan cairan kan. Nah, kulit juga nggak boleh sampai ke terhidrasi, harus rehidrasi juga kulit kita. Nah, yang terakhir ditutup sama kita pakai masker peel off. Nah, itu untuk calmingnya gitu. Jadi nggak ribet, cowok juga nggak mau ribet kan. Kalau di masker itu udah langsung bisa ngeletek sendiri, nggak perlu harus cuci muka dan lain-lain. Nah, abis itu treatmentnya seger banget dan bahkan nggak kelihatan abis treatment ya Kak Winky ya. Kalau misalnya abis treatment itu, gitu. Aduh, ini habis treatment nih sekarang. Abis treatment kan, ini abis treatment nggak kelihatan. Coba. Ini baru keluar. Baru. Abis treatment kelihatan ya. Waduh. Setelah ini saya ya Bu ya. Mesti nyoba tadi. Iya, coba. Nah, itu dia luar biasa sekali loh. Aduh. Ya, tapi Dokter Edi nih sekalian juga pengen tahu tentang Winky treatment sendiri. Ini kan bagus banget untuk cegah kebotakan untuk para pria nih khususnya. Juga untuk numbuhin rambutnya lagi nih. Nah, biasanya nih sering banget terjadi kebotakan itu sama pria nih. Cowok-cowok nih sering. Kayak saya 28 tahun udah mulai rontok gitu. Ini kenapa dan kira-kira apa penyebabnya? Gitu. Jadi kalau kerontokan yang dialami Winky itu namanya androgenetic alopecia. Jadi makin lama tuh makin kesini ya, maksudnya makin akhir-akhir ini makin banyak usianya maju. Jadi lebih awal gitu. Umur 19 tahun udah ada yang mengalami itu. Biasanya rambutnya mulai mundur dari bagian depan. Nah, betul. Jadi kalau dibilang bentuknya kayak M gitu. Benar. Nah, itu yang awal-awal. Tapi kalau misalnya berlanjut, dia makin mundur ke belakang, terus yang tengahnya di belakang sini mulai hilang. Nipis dulu, awal-awal nipis, kok rambutnya makin tipis, terus kelihatan kulit kepalanya. Nah, itu sebenarnya ada skalanya. Skala Hamilton and Norwood gitu. Jadi kita bisa lihat seberapa parah sih ini kejadiannya. Harusnya makin awal dicegah makin bagus. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai udah botaknya hilang sama sekali gitu ya, maksudnya udah botak semua gitu, baru treatment itu agak lebih susah untuk mengembalikannya. Akhirnya mesti transplant. Benar. Tapi Dok, kalau misalnya kayak ada yang bilang katanya nggak akan bisa dilakukan kalau itu misalnya genetik gitu, itu nggak juga ya? Nggak juga. Sebenarnya akar rambut yang tersisa itu masih ada. Cuman bagaimana caranya kita memancing supaya dia bisa keluar. Jadi biasanya kita anjurkan ada persiapan atau istilahnya kayak percobaan gitu ya untuk memancing kembali dengan teknik-teknik yang sebenarnya Winky treatment tadi. Ya benar. Jadi Winky treatment itu sebenarnya bukan berarti menunggu transplant dulu baru dilakukan. Bisa sebelum transplant dicoba dulu
Kalau misalnya masih bisa tumbuh, ya udah nggak jadi transplant. Kan sempat ada ya, kalau saya temennya Pak Fadli ya, yang botak pelontos ternyata tumbuh kan ya? Tumbuh. Dengan Winky treatment itu. Iya, jadi itu bisa kita coba dulu gitu. Iya. Seandainya perlu transplant pun itu udah lebih siap. Benar. Jadi istilahnya apanya? Pak Fadi suka ngomong tanahnya udah gembur ya Pak ya. Tanahnya udah ditanam gembur, gitu. Jadi benar. lebih subur ya ininya. Jadi itu yang apa namanya kita bisa lakukan sebenarnya. Oke, ini kita kalau udah ngobrolin soal rambut nih dokter ya. Tadi kalau misalnya soal wajah sendiri nih dokter, ini gimana dan berapa kali kira-kira perawatan yang harus diulang untuk dapetin hasil never get old tadi? Oke, kalau Iya. misalnya Oh, itu banyak yang itu juga Iya. tuh PDM mah. Sebenarnya kalau Winky treatment itu bisa dilakukan rutin seminggu sekali karena memang benar-benar downtime-nya minimal banget gitu, dan semakin sering kita lakukan hasilnya juga akan semakin kelihatan gitu. Nah paling lama ya 2 minggu sekali untuk ngelakuin treatment itulah supaya hasilnya dilihat 3 bulan ke depan apakah hasilnya ada apa enggak atau ada butuh tambahan treatment lainnya untuk menunjang hasil atau ekspektasi dari setiap klien, karena pasti ekspektasi klien bisa jadi berbeda juga kan gitu. Sama keadaan kulit juga ya Bener dokter ya. banget. Waduh, oke. Ini kalau untuk Kak Winky sendiri Yes. untuk merawat diri di rumah atau lagi keluar kota juga, ini skincarean juga nggak? Atau ada serum-serum rambut yang digunakan sendiri? Oke, lebih ke rambut sebenarnya. Rambut. Karena kemarin sempat kita ngobrol di Menology yang di Jakarta, dokter dari sama dokter ini menjelaskan kan Wing kemarin treatmentnya ini. Nah, gua pengen sekarang kita coba, pokoknya harus ada kita pakai suplemen minum, begitu ada serum, ada sampo juga. Nah, samponya juga ternyata berbagai macam. Bahkan kalau nggak salah sempat didatengin dari Turki langsung ya samponya ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dan jujur ya, ini bukannya peres ya. Menurut gue itu samponya lebih enak daripada sabun mandi gue. Wanginya. Jadi kadang-kadang gue habis gitu, udah gitu gue nggak kayak perlu mandi lagi nggak ya? Nggak sumpah deh teman-teman deh Medan cobain nanti ya, pokoknya samponya warnanya coklat gitu. Emang segini nih cuman gue tuh kayak kok enak banget baunya. Udah pernah nyobain belum sih? Belum ya? Coba nanti lo tes deh. Iya, enak banget wanginya gitu. Dan maksudnya terus juga ada beberapa kalau misalnya ada pas kemarin dokter di Jakarta, Mas Wiki nanti kalau misalnya ada kebetulan sih memang tidak gitu. Cuman kalau misalnya ada sedikit merah kulitnya atau apa, jadi ternyata ya mungkin produk ini mungkin dari Zep juga atau yang dilempar ke Menology itu, jadi per shampoo itu tuh ada detail-detailnya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya house music, itu bukan, kalau house music kan samponya. Ini house music tuh tiba-tiba ada deep house-nya, ada acid house, ada break. Jadi kayak ini kalau misalnya ini pakai ini. Tapi Mas Wiki kayak cukupnya cuma 2 aja. Jadi balik lagi. Menology itu menurut gua kenapa dia perhatian banget sama kliennya, dia benar-benar mengasih kebutuhan yang emang dibutuhkan sama kliennya, nggak asal kayak udah beli semua gitu kan. Ada kan yang marketing kayak gitu kan. Sampai kita bikin takut trauma lagi yang balik ya. Emang perlu gue gitu. Kalau Menology itu benar-benar dokternya semuanya menurut gue sangat profesional, karena emang berdasarkan apa yang dibutuhkan sama dari klien yang menjadi prioritasnya apa yang harus dilakukan gitu. Waduh, malah saya penasaran dulu nih untuk treatment atau juga serum sampo-nya sendiri tuh manfaatnya apa aja nih dokter? Oke, jadi kemarin kalau kita kasih ke Kak Winky itu ada zat serum Hair Growth. Nah, zat serum Hair Growth ini isinya dia bisa membantu vasodilatasi vaskular di kepala. Nah, itu penting banget sebenarnya untuk vasodilatasi di vaskular di kepala. Karena supaya apa? Vaskularisasinya bagus sehingga pertumbuhan rambut juga akan ternutrisi lebih bagus lagi. Itu yang kita kasih ke Kak Winky. Terus kalau yang sampo yang enak banget, yang wanginya enak banget, ya benar itu kita memang ada dari Winky gitu ya untuk developnya. Itu kita sebutnya zat Hair Growth Shampoo. Nah, isinya itu ada B kompleks B11 dan juga Peonix. Nah, itu fungsinya dia untuk menguatkan akar rambut.
Jadi supaya rambut-rambut yang tadinya harusnya fasenya dia akan rontok itu akan kuat. Jadi rambutnya nggak akan Nggak rontok. jadi Itu mencegah kerontokan. Jadi memang benar-benar kompleks banget mengingat Kak Winky memang punya riwayat hair transplant tadi kan. Jadi supaya hasilnya juga maksimal untuk si hair transplantnya dan rambut-rambut yang masih bagus tetap bagus gitu. Dok, kalau yang kayak gini kan ini tebel sebenarnya. Iya, bener. Kira-kira apa nih kalau dari pandangan aja? Nah ini sebenarnya kalau treatment apa produk? Rambut. Kalau untuk Khusus cukup apa? Saya di roasting sebenarnya. Nggak apa-apa, lagi ada dokternya nih, konsultasi dulu. Udah mulai itu ya. Iya, benar. Ini kan tebel kan, tebel masalahnya. Ini udah M shape kita Ada sebutnya. M-shape. Jadi dari alis ke bagian belakang itu udah mundur. Biasanya itu ada perhitungannya tadi seperti yang dokter Endi sampaikan. Nah itu sebenarnya Winky treatment juga udah cocok. Jadi kan kalau Winky treatment itu kita ada CO2 hair growth dan itu juga ada secretom micro injection. Jadi kita bisa suntikan tadi growth factor untuk menumbuh Memicu rambut. akar rambutnya. Ya ini udah mulai rontok Langsung nih. coba. Benar, setelah ini ya, Ibu, Bapak. Tetap aja ya. Karena memang saya sebelumnya juga sering treatment di sini juga. Tapi biasanya lebih ke PRP sama microneedling. Belum ke rambut nih. Tapi sekarang udah mulai terasa ya, kok udah mulai rontok-rontok gitu ya. Mungkin setelah ini Winky treatment jawabannya. Iya. Aduh. Ya, terus kita mau bicara tentang skin boosternya sendiri nih. Katanya Kak Winky juga pakai skin booster ya? Atau gimana nih, dokter? Boleh jelasin? Oke, kalau untuk skin booster saat ini Kak Winky kita belum pakaikan skin Oh, belum. booster. Oke. Kita lihat ya wajahnya ya. Iya, kita lihat. Ini seriusan nggak pakai skincare? Nggak skincarean. Belum sih. Belum. Saya sedih sekali. Saya 5 lapis loh. Serum. Iya, skincare-nya ya ini aja pas yang Winky face treatment aja. Waduh, bagus banget loh. Ya. Oke, kalau skin booster itu sebenarnya adalah metode kita memasukkan zat aktif atau menyuntikkan ke kulit bagian dalam. Nah, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sel kulit gitu ya, struktur kulit, membantu untuk menghilangkan kemerahan, pigmentasi, itu untuk skin booster. Kemarin kita sempat menawarkan ke Kak Winky juga, itu untuk preventif sebenarnya kalau untuk di Kak Winky gitu. Kalau kita ngelihat dari skin vision hasilnya, terus juga lihat dari pemeriksaan fisiknya itu bisa untuk preventif ya Kak Winky. Jadi kalau misalnya brother-brother di sini atau klien-klien di sini mau cobain itu bisa banget karena tujuannya untuk meningkatkan kolagenesis kulit supaya kulit juga lebih terhidrasi, itu tujuan si skin booster. Oke, jadi cowok-cowok di sini mungkin kurang paham tentang skin booster tadi. Tapi bedanya sama botox itu apa nih, Dok? Oke, kalau sama botox tuh beda. Kalau skin booster kan kita memperbaiki struktur kulit ya, gitu. Kalau botox sendiri itu kita untuk menghilangkan kerutan. Jadi sesuatu hal yang berbeda. Jadi tujuan yang berbeda, manfaatnya berbeda. Jadi kalau misalnya botox biasanya atau kita sebutnya injeksi botulinum toxin. Kalau botox kan tuh lebih ke brand ya. Nah, itu untuk menghilangkan kerutan-kerutan di dahi gitu. Biasanya kerutan yang dinamis. Kalau misalnya kita berekspresi, apalagi cowok ya kalau ngangkat alis gitu suka ada kerutan yang dalam. Nah, itu bisa dilakukan dengan si botulinum toxin itu. Oke, benar banget. Nah, di dokter kita kan juga bicara tentang krim wajah nih. Biasa kalau saya juga sebenarnya pengguna skincare nih ya. Jadi kalau untuk krim dokter itu sendiri ketergantungan nggak sih dokter? Terus kenapa kalau ada juga beberapa case yang kalau misalnya dia stop tiba-tiba itu bahkan bikin muka dia lebih parah lagi dari sebelumnya, dokter? Nah, ini yang rame kan? Iya betul. Betul. Ini yang lagi rame nih kan gitu kan. Ada etiket biru, ada skincare yang dicampur adukan, dijual bebas. Itu nggak boleh. Kalau dokter tuh biasanya meresepkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan kita pastikan obat-obat yang diresepkan itu harusnya tidak membuat ketergantungan. Jadi harusnya menyehatkan. Cuman memang ada beberapa, bukan oknum kali ya, mungkin ya nggak tahu gimana gitu. Ada yang menjual bebas gitu. Kemudian dikatakan ini resep dari dokter, tapi ada kandungan-kandungan yang sebenarnya nggak boleh. Biasanya steroid. Ya, steroid. Ada lagi yang bilang merkuri itu tidak buat perawatan harusnya. Misal kalau steroid itu berguna buat pengobatan, misalnya ada eksim atau apa itu boleh, tapi bukan buat perawatan di wajah. Nah, itu yang kadang-kadang pada saat dipakai kelihatannya bagus. Tapi kalau misalnya dihentikan dia akan terjadi efek rebound, di mana kulitnya akan menjadi lebih jelek dibandingkan sebelumnya. Nah, itu yang bikin orang kalau bilang, "Oh, saya tergantung dengan obat, saya tergantung dengan krim dokter." Harusnya enggak. Nah, yang biasanya kita lakukan adalah memberikan
bahan-bahan yang sifatnya memang aman gitu ya, terregister dan diharapkan bisa memperbaiki tekstur kulit sehingga pada saat di stop pun nggak apa-apa. Gitu, betul, harusnya aman, begitu. Ya. Nah, betul, berarti harus bener-bener ini harus sesuai dengan resepnya dokter, ikutin, patuh juga dokter ya. Yes, dokter, satu lagi nih tentang PRP, itu kan itu menggunakan sel darah kita sendiri ya dokter, itu aman nggak dokter? Oke, kalau dibilang apa namanya dari kita sendiri kan nih, harusnya ya aman ya. Orang dari kita dikembalikan kepada kita gitu ya. Nah, tentunya melalui proses yang juga aman. Jadi artinya si darah yang diambil dari tubuh kita itu dipisahkan berapa komponennya yang diperlukan. Jadi komponennya itu mengandung growth factor. Nah, growth factor itulah yang diaplikasikan ke bagian tubuh kita yang memerlukan. Misalnya untuk kepala, rambut gitu ya, supaya rambutnya bisa tumbuh lagi, diaplikasikan PRP-nya tadi. Bisa disuntikan, bisa dilakukan microneedling atau dioleskan bahkan juga bisa sebenarnya gitu. Jadi kelebihan itu untuk menumbuhkan regenerasi. lagi ya? Nah, proses itu kan kalau dilakukan secara steril harusnya aman ya. Semua kan dilakukannya nggak sembarang, darahnya juga dari darah misalnya Mas Wingky gitu ya. Terus habis itu diprosesnya juga steril dan diaplikasikan lagi gitu. Dan itu juga bisa buat wajah, bukan hanya buat ini. Makanya ada dikenal, kalau pernah baca itu ada vampire facial gitu. Jadi itu PRP-nya diolesin di wajah. Biasanya sebelumnya dibikin perlukaan yang steril juga dengan laser ataupun dengan microneedling. Itu yang darah-darah itu ya? Waduh. Jadi sebenarnya safe kok, karena dari kita sendiri. Aman, apalagi harusnya di Z nih biar kita aman lagi ya. Oke, Kak Wingky, ini kita ngelihat jadwalnya padat banget, kayak tadi baru dari Bandung, Jakarta, langsung ke Medan. Waduh, ini kan ke DJ, belum lagi kemarin barusan kelar nih 30 anniversary ya. Oh iya. Waduh, di Undis terus gila, keren banget. Ini gimana cara maintain penampilan untuk tetap menjadi never get old? Waduh. Oke, ini gue jawab dulu dua faktor. Yang pertama adalah kalau untuk jadi never get old itu nanti gue jawab. Yang pertama adalah sebenarnya tadi makan dimsum bareng sama Pevita Pierce. Makan apa pisang? Dimsum. Jadi pas gue sampai terus Pevita di mana gitu. Gue lagi makan dimsum nih di Medan. Nah gitu. Gue nyusul deh gitu, nyusul. Kata Pevita jawabannya cuma satu. Dia bilang, Mas, dia bilang gitu. Gue bingung. Lu gimana sih energinya gitu? Maksudnya kalau lu bisa apa namanya tiap apalagi terus-terusan apa segala macam kayak gitu. Nomor satu, apalagi Desember ini nih. Desember gue kayak cuman libur 2 hari gitu dan itu pindah dari nanti gue kayak ada misalnya ke Singapura, manggung, ada ke Kamboja, luar negeri, terus balik ke Lampung, terus yang udah ini banget gitu. Cuman kalau gue pertama adalah mindset positivity aja gitu ya. Maksudnya kayak I'm happy to do it dan maksudnya nomor satu sekarang gue udah stop alkohol sama sekali. So I mean like harus bisa, karena gue pikir kayak gue mau retire umur 50 sebagai DJ kan, dan itu kan dunia malam kan asap rokok segala macam, jadi kayak gue mikir untuk menjadi kesana gue harus gimana caranya supaya gue bisa fit terus. Nah ini jawaban yang untuk fit itu adalah nomor satu, gue air putih harus jelas rutin. Tidur emang jujur aja sih akan rada susah ya. Gitu. Dan kalau misalnya tidur susah, kadang-kadang kan muka jadi sedikit lodo gitu kan. Dan thank you banget dari Menology by Zep, setiap udah mau lodo langsung dikasih face treatment langsung dang gitu. Cuman ya maksudnya dengan semua ini konsekuensi dan risiko gue sebagai profesional aktor dan DJ itu bener-bener harus udah tahu bahwa resiko jadi mindsetnya tuh udah tahu bahwa oke, gue akan capek dan gue akan terima itu dengan senang. Jadi nggak yang ngeluh gitu loh, aduh gimana sih gini nggak. Dan gue ke tim gue juga bilang, oke Jo, ini energi akan lebih banget, makanya kita harus benar-benar ini. Dan kadang-kadang juga kan kalau misalnya udah nggak kuat, misalnya ada dimanapun, misalnya nelfon ada orang chat namanya Febri atau enggak, gue mau suntik stamina gitu. Itu sangat menolong sekali segala macam gitu. Ini infus lah. Nah itu intinya lebih kayak main positivity itu dan apa jadi lupa gue pertanyaan apa tadi? Mindsetnya ya. Ya itu mindset itu. Terus juga ya kalau ngomongin capek sih ya, tadi Pevita balik lagi ke Pevita lagi makan dimsum, dia bilang Mas, gue kalau jadi lu gue nggak ngerti, pingsan kali gue gitu. Karena gue pernah bikin
ada kemarin juga sempat datang ada beberapa anak Gen Z ke apa namanya kayak gathering menologi di Pondok Indah. Ada 2. Dia tuh sempat ngomong, Mas, gue mau bikin kuis deh, dia bilang. Oke. Gue mau pengen supaya anak-anak Gen Z suruh ikut lo 2 minggu. Gue pengen tahu mereka tipes apa enggak. Ini sampai iya kan? Gue pengen tahu aja mereka tipes apa enggak gitu. Gue gitu gue nggak coba aja tes gue. Coba lo ikut gue. Kayak gitu. Betul. Gitu ya pokoknya intinya gitu dan makanya yang menarik adalah ketika ya maksudnya menologi mungkin masih terbatas ya, maksudnya ada cuma di Medan dan ada penambahan lagi di Bintaro tadi segala macam. Cuman kalau ZEP itu kan masih satu keluarga, jadi infus itu bisa di mana aja gitu. Dan itu kan udah nyebar di satu Indonesia gitu. Nah jadi itu yang sangat menolong gue juga gitu. Jadi misalnya gimana gitu, gue bisa ke ZEP gitu untuk apa namanya infus gitu. Itu yang pertama, terus yang apa tadi pertanyaan apa lagi 30 tahun? Iya, atau industri musik kan udah lagi repot-repotnya. Ya, ya emang tanggal 23 November kemarin di SCBD, gue mau thank you banget buat Pak Fadli, V dan juga semua Zepenology mensupport banget. Itu gue start nge-DJ dari tahun 94 dan sekarang 2024 gue udah 30 tahun. Itu gue nggak tahu ya, gue in my humble opinion itu di 2 minggu terakhir tiba-tiba Pak Fadli sama V and tim tuh bilang what kind of support we can give to you untuk ini gitu, maksudnya makanya gue bilang tuh kayak menologi tuh udah kayak keluarga gue banget gitu. Ya? Dia kayaknya ngasih gelang waktu itu kalau nggak salah, pokoknya 1.000 orang yang datang itu pokoknya bisa 2 minggu ke depan untuk mendapatkan treatment lah kurang lebih kayak gitu. Kurang baik apa buat gue gitu. Waduh, boleh dong. Iya loh, maksudnya dulu dong. nggak maksud gue I've been so many untuk kayak ya bukan BA ya, apapun itu yang maksudnya, dan tahun ini kebetulan gue ada beberapa kontrak sama sebuah brand-brand gede juga gitu. Cuman menurut gue salah satu brand ataupun klien yang apa ya maksudnya yang udah sama gue tuh yang ngasihnya fulfill banget ke gue tuh ya menologi sih. Bonding banget. Bonding maksudnya bisa bayangin nggak ujuk-ujuk 2 minggu sebelum ini semua sponsor udah masuk, tiba-tiba dia ngasih sesuatu yang sampai orang sorry gue buat sebut produk ya, kalau Living Group tuh sampai kayak serius mereka mau kayak gini gitu. Terus kayak ya maksudnya ya terlalu baik aja gitu. Ya maksud gue kalau misalnya mereka bisa terlalu baik sama gue, gimana mereka baik juga sama klien-klien yang ada di Menology sama Z gitu. Iya. Iya. Share. Iya. Aduh. Iya kayak gitu. Ya, yang penting selama ini belum ada tipes kan? Apa? Belum ada tipes kan? Alhamdulillah belum. Gue cuman ini aja, mindset aja. Sama satu hal sih emang gue rutin olahraga lah. Tetap ya. Harus. Nah, ini a week berapa kali nih? Nge-gym atau olahraganya apa nih? Gue sekarang kan alhamdulillah baru pindah ke rumah baru dan environment gue di situ cukup menyenangkan lah gitu. Jadi gue misalnya pulang sampai rumah misalnya dari luar kota jam 5, jam 7 malam gue lari, jam 5 pagi gue juga lari lagi gitu. Ya lari kayak gitu. Nah kalau di situ tim gue nggak ngerti. Gitu. Dia bilang lu nggak pingsan gitu. Itu dia. Luar biasa. Ini pertanyaan terakhir nih untuk semuanya. Kira-kira perawatan kenapa nih cowok itu harus perawatan wajah dan juga rambut di luar selain tentang soal menjaga penampilan sendiri? Kira-kira siapa nih yang mau duluan? Dari dokter dulu. Oke, kenapa cowok harus melakukan perawatan? Karena sebenarnya basically cowok juga sama kayak cewek gitu ya. Kulitnya juga ada fase di mana dia butuh perawatan atau preventif juga supaya untuk tadi never get old ya. Kayak Kawinki gitu. Supaya kulitnya terawat, terus juga yang paling penting cowok juga biasanya juga ada masalah misalnya kayak scar acne dan juga misalnya jerawat, dan kalau jerawat itu harus benar-benar disembuhkan dengan baik, karena kalau misalnya penyembuhannya nggak sempurna biasanya jadi efek sampingnya scar acne gitu. Jadi memang untuk
untuk zaman sekarang, untuk kedepannya itu cowok juga memang butuh perawatan gitu supaya nggak timbul efek-efek yang tidak diinginkan. Sejak dini itu juga bener boleh. banget gitu. Preventif kan lebih baik daripada mengobati. Sulit kan untuk mengobati. Bener, Iya. misal nih dia dulu ya. Bener. Karena dulu stereotipnya kok cowok mau pakai skincare, mau pakai apa kan ketakutan duluan kan. Saya jerawatan akhirnya nggak ini. Setelah umur sekarang dengan skincare yang udah cowok udah boleh pakai, baru mulai sekarang merawat diri dan lain-lain gitu. Bener, apalagi di menologi kita memikirkan banget cowok tuh maunya simple, nggak mau ribet mau dan ribet. nggak mau kelihatan seperti melakukan perawatan. Benar, itu dia yang Gitu. luar biasa. Jadi kita nggak ngerasa kayak terlalu feminim atau Iya. gimana gitu. Tapi ini memang treatment untuk khusus cowok gitu ya. Oke, dokter Edi. Oke, mungkin simpel aja ya. Orang akan apa ya dinilai atau kesan pertama tuh dari yang dilihat. Ya, baru mau ngomong itu. Udah mikir dari tadi. Udah direbut dulu jawabannya. dilihat enak, penampilannya rapi, bagus, udah. Kesan selanjutnya ya terserah Anda. Wah, Jadi itu bener. Itu intinya first sih di situ impression ya. Jangan ya jadinya sampai ya. kita punya kesempatan tuh hilang karena awalnya tuh dilihatnya udah nggak enak. Iya. Itu aja. Karena kesempatan itu akan datang berikutnya berdasarkan kesempatan yang pertama tadi. Wah, oke benar. Tapi ini ngomong-ngomong sebelum kita ngejawab pertanyaan yang tadi, umur kamu ini berapa sih? Tebak. Hah? 25. Oh, 25. Kalau Peras tapi 32 boleh lah ya. Ini aja deh, ada kemarin waktu itu di salah satu festival juga ada anak-anak mungkin high school gitu. Oke. Gitu. Kak Winky mau nanya dong kuliahnya di mana? Itu rasanya kayak benar-benar nggak tahu dia ngejek atau dia benar-benar nggak tahu gitu. Kuliahnya di mana gue bilang? Gue jawab Atma Jaya jurusan akuntansi. Oh gitu. Nah, kalimat berduanya. Semester berapa? Aduh. Kalau mau naik semester gue nggak bisa bohong lagi nih. Ya gitu. Lah emang gitu kami itu umur berapa? Gue bilang Desember ini 46 tahun. 46 tahun. 46 tahun ya. Desember ini. Mau kasih kan? Saya merasa tua banget. Serius 46 tahun. 46 tahun. Iya sih. Luar biasa. Waduh. Oke, kita kembali ke pertanyaan aja ya. Kita skip aja ya. Ini kenapa harus menjaga penampilan di luar harus perawatan dengan rambut dan juga wajah di luar dari penampilan itu sendiri? Ketika kita mau meeting sama orang atau kita mungkin satu trust dari sebuah klien yang kita mau chief deal apa gitu ya. Ketika kita datang dengan wangi terus keren gitu atau apa gitu, pasti kan pertama first impression adalah oh ini orang bonafit nih. Oke. This guy is very solid gitu. Benar. So anything dari tutur katanya atau apapun yang kita omongin dengan semua yang dilihat dari wajahnya, karena kan kalau misalnya gue kan juga sebagai aktor ya, Iya. yang paling penting dari seorang aktor itu believable enggaknya itu kalau lo lihat di layar kaca atau di layar bioskop atau di teater itu apanya? Wajah. Wajah. Dari wajah apanya? Sehat nggak? Bukan. Kalau dari aktor itu matanya. Oh. Jadi ketika gue ngomong sama lu, kenapa mata gue kan tajam banget sama lu, Iya. tapi ketika pas gue tajam sama lu pasti akan minder sama gue karena ketika misalnya gue ngomong sama lu, bro, gue, you know, gue ada suatu konsep nih ya, gini. Saya agak lihat sana sedikit ya. Ini, nah itu tadi barusan itu sebenarnya yang tadi lu ngomongin itu adalah jawabannya. Ketika gue mata gue fokus sama lu terus berarti kan gue ngomong seserius sama lu kan. Ketika gue ngeliatin mata lu, nah kenapa lu deg-degan? Karena gue ngeliat bahwa mata gue emang serius bahwa gue akan menawarkan suatu produk yang akan profitable buat kita berdua kalau kita kerja sama. Gue ngomong, jadi gue gini-gini nih ngomong kayak gini. Beda sama kalau yang misalnya ya tahu nggak, ngerti nggak lu? Oke, iya yang fokus. Ini tuh diajarin di teater gitu. Ketika pas kita ngomong sama kayak gitu, kelihatan kayak gitu, lu otomatis kan pasti hitungan 5 sampai 10 detik ngeliatin gue terus kan. Iya. Tapi apa yang ngebuat nanti tiba-tiba lu jadi akan karena lu ngelihat matanya tajam banget, lu pasti akan kayak kok ini orang kuat banget ya mata auranya. Jadi dia apa yang akan dia perhatiin selain dari mata? Dia jadi akan buang muka paling jauh jarak 2 cm kemana? Ke bawah sih. Nggak mungkin ke bawah kan, tapi pasti ke
ke Ya ke daerah wajah gitu kalau ya sekitar. nggak kuat ngeliat mata pasti ngeliat ke jidat atau Iya, apa kan segala itu biasa diajarin senior saya kalau memang nggak kuat ngeliat mata klien, lihat bibirnya atau lihat dahinya, lihat sih begitu. begitu pas dia ngeliat ke ini kan kok bersih. Kok bening ya. Berarti kalau lu bisa ngerawat diri lu, berarti dia akan komit dengan apa yang ngerawat proposal yang akan ditawarkan bisnis ke lu gitu. Iya, iya. Dan kalau misalnya ditanya, nanti udah gitu dia akan nanya kan, Wing, lu kok bisa ini apa segala macam? Oh nggak simpel kok, gue face treatmentnya di Menology. Wah, itu yang paling penting. Treatmentnya di Menology. Oke.